Selamat datang di dunia One Piece, di mana ini akan menceritakan sebuah perjalanan seorang bajak laut berusia 17 tahun bernama Monkey D. Luffy yang bercita-cita untuk menjadi seorang raja bajak laut. Langsung saja kita mulai. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah tong yang mengambang di sebuah perairan. Dan lalu ada sebuah kapal penumpang yang mengambilnya dan menaruh tong itu di gudang. Setelah itu terlihat sebuah kapal bajak laut yang ada di balik gunung. Bajak laut itu adalah bajak laut Alvida. Kapal penumpang itu dibajak oleh bajak laut Alvida yang sedang lewat. Lalu bajak laut Alvida pun mengambil semua barang dan menyerang orang-orang yang ada di sana. Lalu kita diperlihatkan dengan Kobe yang masuk ke gudang bawah tanah dan dia menemukan sebuah tong besar. Dia mengira bahwa tong itu adalah sebuah minuman. Lalu datanglah 3 orang temannya untuk mengambil tong besar itu dan meminumnya sendiri. Namun alangkah terkejutnya mereka bahwa isi dari tong itu adalah seorang. Mereka pun terkejut atas penemuan seseorang di dalam tong besar yang menghajar teman mereka sampai pingsan. Mereka pun langsung lari untuk mencari kapten mereka, yaitu Alvida, cuy. Tiba-tiba Alvida menerobos masuk dengan menghancurkan atap dan mereka pun terkejut dengan kedatangan Alvida. Tapi Luffy langsung mengejek Alvida dengan tubuh karena tubuhnya itu, cuy. Waduh. Karena itu pertempuran pun tidak bisa dihindarkan, coy. Luffy bertarung dengan kru Alvida dan juga Alvida itu sendiri. Luffy pun mau menangkan pertarungan dengan sekali serangan, cuy, dan meminta para kru Alvida untuk memberikannya sampan untuk mencari pulau terdekat. Mereka pun sampai di pulau markas angkatan laut. Mereka pun sampai di markas angkatan laut dan mereka pun melihat seseorang yang sedang diikat. Itu adalah Roronoa Zoro. Lalu kita diperlihatkan seorang anak kecil yang ingin memberikan makanan kepada Roronoa Zoro karena dia sedang kelaparan. Tapi Roronoa Zoro memintanya untuk kembali. Lalu datang Helmepo yang langsung memakan salah satu makanan yang ingin diberikan si anak kecil. Lalu Helmepo pun berbicara bahwa makanan itu terlalu manis dan langsung menginjak-injak makanan itu. Helmepo pun menyuruh anak buahnya untuk membuang anak kecil itu. Tetapi anak kecil itu untungnya selamat karena diselamatkan oleh Luffy. Luffy pun menghampiri Zoro untuk mengajaknya bergabung dengan bajak lautnya. Tapi Zoro menolaknya dengan tegas dan meminta Luffy untuk menyuapinya makanan yang tadi diinjak oleh Helmepo. Kita pun diberitahu alasan Zoro dihukum seperti itu. Dan semua itu karena ulah Helmepo. Luffy pun mendengar bahwa Zoro tidak akan dibebaskan melainkan akan dibunuh, sontak langsung memukul Helmepo. Kita pun diperlihatkan kilas balik Roronoa Zoro dan tiba-tiba pada saat kilas balik itu Luffy pun langsung mengajaknya lagi, tetapi Zoro tetap menolak. 海賊なんて下道だ。誰がなるか。別にいいじゃんか。もともとお前悪い賞金稼ぎって言われてるんだから。世間がどう言おうと勝手だが、俺は後悔するようなことはやっちゃいねえ。何が何でも生き延びて、俺は俺のやりたいことを成し遂げる。はあ、そっか。でも俺はお前を仲間にするって決めた。勝手に決めんな。お前刀使うんだってな。ああ、だがあのバカ息子が持ってっちまったよ。俺が取り返してくるよ。何？だから刀が欲しければ俺の仲間になれ。立ち悪いぞてめえ。あいつ一人で基地に乗り込むつもりか。バカ、基地は反対だ。そっちじゃねえ。ゴムゴムのロケット。 Luffy pun membawa Helmepo untuk mencari pedang Zoro. Dan kita diperlihatkan Kobe yang sedang membebaskan Zoro, tetapi dicegat oleh Morgan. Luffy pun berhasil menemukan pedang Zoro, tetapi Luffy melihat bahwa teman-temannya sedang ingin dibunuh. Luffy pun langsung meloncat dari ketinggian itu dan menghadang semua peluru itu dengan tubuh karetnya. Lalu Luffy pun memberikan ketiga pedang itu kepada Zoro karena dia adalah pengguna 3 pedang. Selagi Luffy melepaskan Zoro, Morgan pun memberitahu bahwa apa itu pemakan buah iblis. Tidak tinggal diam, Morgan langsung menyuruh untuk menyerang mereka dan Zoro pun meminta untuk memberikan pedangnya. Alangkah terkejutnya bahwa semua serangan bisa ditahan oleh Zoro dengan 3 pedangnya. Di saat Luffy sedang menghajar Morgan, Helmepo pun muncul dan menyandra Chobi. Lalu Luffy pun langsung ingin menyerang Helmepo tetapi Morgan sudah ada di belakangnya. Tapi Morgan langsung ditebas oleh Zoro dan Luffy pun langsung meninju Helmepo.
Mereka pun memenangkan pertarungan dan para angkatan laut melemparkan senjata dan senang karena terbebas dari tirani Morgan. Setelah itu Luffy pun makan di kedai makan, dan ia ditanyakan oleh gadis kecil ingin pergi kemana dan Luffy menjawab bahwa ia ingin pergi ke Greenland. Koby yang mendengarnya langsung kaget dan menjelaskan seperti apa itu Greenland. Di sela pembicaraan, mereka didatangi oleh prajurit angkatan laut yang meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu karena itu adalah markas angkatan laut. Mereka pun ditanyakan kenapa tidak membawa Koby. Namun yang dilakukan Luffy adalah mengejek Koby hingga Koby memukul Luffy, dan Luffy pun membalas pukulan itu. Mereka pun dipisahkan oleh prajurit angkatan laut. Luffy dan Zoro bergegas ke pelabuhan dan menaiki sampan yang telah disediakan. Sembari Luffy pergi dan berpamitan ke Koby dan yang lain, para prajurit angkatan laut pun memberikan hormat kepada Luffy karena telah membebaskan mereka. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita berambut oranye yang akan muncul di arc selanjutnya. Setelah itu kita diperlihatkan masa lalu Luffy dengan bajak laut rambut merah. Mereka pun sedang minum di bar, dan Luffy sedang berbicara dengan kapten bajak laut rambut merah yaitu Akagami no Sans. Luffy pun meminta Sans untuk membawanya ke kapal mereka, tetapi Sans menolak Luffy untuk bergabung dengan mereka. Luffy pun memberitahu mereka bahwa ia memiliki pukulan yang sekuat pistol, dan Sans pun mengejeknya. Luffy pun kesal karena itu. Luffy yang marah ditawari jus agar tidak marah lagi. Dan lalu Luffy pun diejek kembali oleh Sans. Setelah itu datanglah bandit Gunung Higuma, yang mengaku memiliki hadiah di kepalanya 8 juta berry. Ia pun meminta kepada bartender Makino untuk memberikannya sake, namun sake di bar itu sudah habis. Sans pun menawari sakenya yang belum dibuka, tetapi Sans dipukul menggunakan botol sake itu. Lalu bandit gunung itu pun pergi dari bar. Para kru bajak laut rambut merah pun tertawa lepas dan Luffy yang melihatnya kesal karena mereka tidak melawan sedikit pun. Sans pun menjelaskan kalau itu tidak perlu ada perlawanan. Luffy yang kesal, memakan buah yang ada di kotak yang dibawa Sans. Sans yang mengetahui itu, memarahi Luffy dan menyuruhnya untuk memuntahkan buah itu namun sudah terlambat. Buah itu sudah menyatu dengan Luffy dan membuat Luffy menjadi manusia karet. Namun sebagai gantinya Luffy tidak bisa berenang seumur hidupnya. Lalu kita diperlihatkan Luffy yang sedang dihajar oleh Higuma. Itu semua karena Higuma yang mengejek Sans. Luffy pun tidak terima Sans dihina. Saat Luffy ingin dibunuh, datang Sans dan krunya di tempat itu, dan berterima kasih kepada Luffy karena telah membela mereka. Salah satu bandit gunung pun menodongkan pistol kepada Sans. Namun bandit itu langsung ditembak oleh Lukiru. Para bandit pun langsung ingin menyerang Sans namun mereka semua dikalahkan oleh Ben Beckman. Higuma pun kabur ke laut menggunakan bom asap. Di laut Higuma pun membuang Luffy. Namun datang Raja Laut Desa Fusa yang memakan Higuma. Saat Raja Laut itu ingin memakan Luffy, Sans pun datang untuk menyelamatkan Luffy dengan mengorbankan lengan kirinya yang dimakan oleh Raja Laut. Sans pun mengintimidasi Raja Laut dengan haki rajanya. Saat Sans dan krunya hendak pergi, Luffy bicara bahwa ia ingin membuat bajak lautnya sendiri dan ingin menjadi Raja Bajak Laut. Lalu Sans pun mempercayakan topi jeraminya kepada Luffy, dan Luffy harus mengembalikannya saat sudah menjadi Raja Bajak Laut. Setelah Luffy menceritakan itu, Luffy dan Zoro kelaparan, dan mereka melihat seekor burung di atas mereka. Luffy menawari Zoro untuk menangkap burung itu, namun yang terjadi adalah Luffy yang dimakan oleh burung itu. Zoro pun mengejar Luffy dengan mendayung kapal, namun Zoro didatangi oleh anak buah Bugi yang ingin mencuri kapal itu. Namun yang terjadi malah mereka yang mendayung untuk Zoro, dan kita diperlihatkan bahwa burung itu membawa Luffy ke sebuah kota, dan kota itu adalah arc selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Segini saja alur cerita One Piece Arc Romance Dawn. Jika video ini tembus 50 views, saya akan lanjut ke arc selanjutnya yaitu Orange